warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 mendapatkan tugas wawancara. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana Ramandani. Nama saya Bialkis Esa Najwa Meilana. Nama saya Dara Aristiawati. Nama saya Muhammad Falan Ariski. Wabarakatuh. Kami kelas 6 dari UPT SD Negeri Sekarang 2. Nama saya Muhammad Falan Ariski. Kami minta waktunya sebentar dan kami memilih Bapak sebagai narasumbernya. Kita dan berapa banyak pasien yang telah ditangani. Untuk praktek melakukan kita mulai melakukan sampai sekarang. Kalau berapa banyak pasien yang ditangani, banyak sekali sudah lupa, tapi ada buku catatan untuk menghitung itu semua. Metode kitan apa saja yang dokter kuasai dan metode mana yang paling sering Bapak gunakan? Mengapa? Kalau metode kitan itu dari dulu itu namanya metode kitan konvensional. Jadi setelah calak itu ada metode kitan itu konvensional. Jadi disuntik terus dipotong menggunakan pisau atau gunting, setelah itu baru dijahit. Untuk yang sekarang metode terbaru itu tidak menggunakan suntik, terus tidak dijahit. Jadi dia menggunakan injeksi non needle, tidak pakai jarum, tapi disuntik, disemprot menggunakan alat. Setelah itu dipotong menggunakan cutter, atau orang awam menyebutnya cutter, laser. Setelah itu dilem dan itu tidak diperban. Metode itu yang saya rasa paling bagus dilakukan sekarang. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan pasien sebelum menjalani kitan di tempat Bapak? Untuk persiapan pasien yang pertama, pasien dari rumah dianjurkan untuk mandi, ya badannya segar. Setelah itu dianjurkan untuk sarapan, karena sebelum dikitan pasien akan minum obat terlebih dahulu supaya nanti setelah kitan tidak sakit. Untuk selanjutnya pasien harus tenang, tidak boleh banyak yang menunggu di tempat kita, tidak boleh banyak karena misalnya ada sterilan lokasi. Bagaimana prosedur kitan yang Bapak lakukan mulai dari awal? Untuk prosedur kita itu dari awal kita siapkan alat yang digunakan yaitu obat bius atau anestesi. Yang kedua alat injeksi non needle sampai infeksi. Yang ketiga kita pakai laser. Yang keempat alatnya adalah lem. Terus tindakan yang dilakukan pertama-tama kita persiapkan pasien dulu. Kita edukasi bahwa tindakan nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Yang kedua, posisikan pasien di tempat yang nyaman. Di pasien disuruh rebahan, tenang sambil kita menyiapkan alat. Yang ketiga, kita langsung ke tindakan. Tindakan pertama kita antiseptik dulu. Kita bersihkan lokasi sekitar yang akan dikitan. Yang kedua, kita bius menggunakan tesera yang tidak usah disuntik. Tadi bius dirasa tidak sakit, kita lakukan pemotongan propedium atau kulit luar. Yang ketiga, kita lem. Jadi luka yang telah kita potong untuk merekatkan dengan kulit yang lain, kita lem. Setelah modern itu tidak dijahit, dilem. Setelah itu kita perban sedikit untuk menopang supaya tidak lengket dengan kulit bawahnya. Seperti itu. Apa saja resiko atau komplikasi yang kemudian terjadi setelah kitan dan bagaimana cara menanganinya? Resiko yang paling besar
perdarahan itu bisa terjadi karena setiap anak punya pembuluh darah berbeda-beda. Bisa terjadi karena saat kita memotong itu mungkin terlalu panjang, jadi lebih dekat ke pembuluh darah. Kita usahakan untuk memotong tidak terlalu panjang. Yang kedua adalah psikologis anak. Anak itu punya mental berbeda-beda. Ada yang berani, ada yang tidak berani, ada mungkin yang ditakut-takuti sama keluarga dan lain-lain. Terus yang ketiga, resiko infeksi. Resiko infeksi itu pasti di rumah, karena kita itu harus bersih sebenarnya. Jadi 1 hari 2 hari setelah kita harus mandi. Biasanya kalau orang sini, orang desa itu kendalanya adalah bahannya tidak boleh kalau kita mandi karena takut banyak kering-kering dan lain-lain. Terus yang kedua, dia tidak mau minum obat, itu menjadi kendala. Bagaimana cara perawatan luka dan gigitan yang benar agar cepat sembuh dari terinfeksi? Untuk perawatan kita sebenarnya bisa saja, yang penting 1 hari atau 2 hari itu pasien harus mandi dan harus sekitar luka, sekitar yang gigitan itu harus bersih. Terus yang ketiga, makanan. Kalau orang bisa biasanya habis operasi, habis gigitan itu pasti tarak. Nah, sebenarnya itu kalau di dunia kesehatan nggak boleh. Namanya ada luka, itu pasti harus protein tinggi makan daging, ayam, telur dan lain-lain. Memang efeknya gatal karena proses inflamasi. Memang semua luka itu mengalami proses inflamasi, pasti gatal, bengkak, tidak apa-apa. Itu proses sedang seperti itu. Tapi di dalamnya itu lukanya kering. Dan dalamnya kalau orang sini kan parah. Berapa lama biasanya Kalau luka kita itu normalnya 6 sampai 7 hari itu rata-rata. Tapi tergantung juga dari perawatan dan kebersihan itu. apakah ada pemotongan makanan setelah kita yang kondisi seperti ini? Untuk aktivitas itu setelah kita terutama. Sebenarnya kita itu tergantung dari anaknya. Kalau anak sudah berani, habis kita sepeda tidak apa-apa. Yang penting sebelum pulang itu sudah dipastikan tidak ada perdarahan. Tapi untuk kegiatan yang harus dihindari, kegiatan lompat-lompat. Karena lompat-lompat itu menimbulkan gerakan pada testisnya, sehingga risiko perdarahan terjadi. Dukungan fisiologis kepada pasien, terutama anak-anak, agar merasa nyaman dan tidak takut saat hitam. Anak-anak itu sebenarnya sudah berani kita, karena dia tahu semua orang dan dia sudah tahu kalau kita itu sakit, itu kita dulu. Kalau sekarang kita yakinkan pada anak-anak kalau kita itu tidak sakit dan prosesnya tidak berdarah-darah seperti dulu. Jadi kita kasih tahu, kita beritahu, kita edukasi kalau kita itu tidak berdarah, tidak disuntik, tidak disuntik, dan tidak diperban. Dan akhirnya anak-anak ini bahwa kita itu tidak sama seperti dulu, karena metode modern sekarang itu lebih bagus. Bagaimana sikap Anda ketika anak yang kita nangis? Kalau anak nangis ya itu hubungannya sama psikologis anak juga. Mungkin dia belum siap, tapi teman-temannya semua jadi kita. Jadi dia sebenarnya belum siap, tapi di sekolah yang diajak sama teman-temannya dia memberanikan. Jadi psikologis kan harus siap. Tapi untuk meyakinkan itu, pertama kita edukasi. Gambarannya kita harus seperti apa? Kita edukasi seperti itu. Terus kita edukasi orang tua juga, kita dukung agar anak-anak itu jangan ditakut-takuti. Misalnya masih kecil, awas kamu jangan nakal tak coba Pak Wahyu disunat lah, itu bisa menjadi takut nanti pasti kita. Terima kasih Pak.